Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kita Jiwa Tua ya, Jitu. Seperti biasanya kita akan ada obrolan malam ini gitu dengan narasumber yang sama seperti malam-malam kemarin, ditemanin segelas kopi masing-masing dengan singkong goreng ya, singkong goreng. Kemarin kan agak-agak ke Korea-Koreaan ya. Bukan Korea. Apa? Kayaknya kalau ada ini Western lah. Ya. Gali. Ini Brit. sekarang singkong goreng ya. Cuma nggak ada kejunya, biar benar-benar pure tradisional. Oke, apa yang akan kita bahas malam ini berkaitan dengan konten kita sebelumnya nih, Mas Kace, Kang Wira. Yang mana? Ya. Sebelumnya kan Mas Kace sempat nyinggung soal leluhur, ya kan. Banyak orang terutama di Jawa Barat yang mengaku punya terah atau hubungan dengan Prabu Siliwangi. Tapi Mas Kace sendiri juga sempat bilang bahwa di Prabu Siliwangi sendiri itu adalah sebuah gelar gitu, di mana secara sosok atau pribadi itu bukan satu orang, tapi ada beberapa orang. Mungkin nanti saya di sini akan minta sedikit masukannya, versi Mas Kace sendiri, Prabu Siliwangi yang beberapa orang ini ada berapa orang sih sebenarnya, atau sejarahnya Prabu Siliwangi ini, ada istilah Prabu Siliwangi ini sejak kapan gitu ya. Boleh dong di-share ke kita. Kalau tahunnya sih lupa. Iya, boleh. Yang penting kan ada gambaran lah ke kita gitu. Nanti ya minimal buat tambah-tambah pengetahuan gitu. Boleh lah di-share sama Mas Kace. Nanti mungkin Kang Wira juga sebagai, atau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan juga silahkan aja sih. Kita ya sharing lah gitu. Siap. Ya. So, Mas Kace. Kang Wira sendiri, Prabu Siliwangi itu siapa? Kalau untuk Prabu Siliwangi yang secara umumnya Ya. secara umum nih, yang orang tahu itu kan cuma satu nama, yang Raden Pamanarasa. Yang ayahnya, bapaknya Kian Santang. Bapaknya dari Raden Kian Santang. Secara umum yang tahu kan itu aja. Nah, mungkin dari Mas Kace juga mau nambahin, karena kan Prabu Siliwangi itu kan hanya gelar ya, Siliwangi kan gitu. Dan itu pun sebenarnya mungkin ada beberapa orang lagi gitu. Boleh dibantu Mas Kace. Jangan ngopi nunggu. Iya. Dulu. Kopinya aja udah kental banget, itu nggak ada isinya. Ini kalau nggak ngopi perimbangannya nggak datang. Oh, sok Jadi dibagi. gini, lebih ke saya sih nggak ngupas detail ya. Nggak akan detail tahun per tahunnya, karena juga tahun itu rancu juga sih, maksudnya nggak ada, bahkan karena nggak ada pastinya, tergantung pada saat itu tulisnya seperti apa. Kan seperti kita ya, ada beberapa literatur mengenai Pajajaran juga minim. Beda dengan yang di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu Jawa ya. Timur ya, Jawa Timur minim. Jadi karena minim ini mungkin banyak asumsi berdasarkan ya budaya tutur ada, literatur ada juga. Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya itu kan dulu di Jawa Barat itu urutannya ya, kalau nggak salah kan ada Sanakanegara yang pertama, Yang di Banten ya. Pandeglang, lanjut ke Tarumanegara, akhirnya Tarumanegara jadi dua. Itu kalau nggak salah Sunda sama Galuh. Sunda sama Galuh. Sunda itu lebih di barat, Galuh itu di sekitar timur ya. Kalau nggak salah sih sampai area Kebumen atau Purworejo itu jadi areanya Galuh. Areanya Galuh, walaupun mereka sempat pindah-pindah. Kalau nggak salah sempat dikawali juga. Banyumas ya. Sampai dikawali juga. Kawali ya kalau nggak salah ya, itu di sana pernah. Nah, awalnya kan juga itu Tarumanegara dipecah karena untuk apa, biar adil lah anaknya, pembagian wilayah. Dibagi wilayah ya. Awal-awal sih juga adem ayem aja sih sebenarnya, adem ayem dan jarang berperang juga, cuman mungkin ada terlibat beberapa perselisihan. Hingga pada akhirnya itu
masing-masing keturunan Sunda dan Galuh itu apa? Punya keinginan lebih apa gimana? Enggak, akhirnya menjadi satu. Oh, Menjadi satu karena perkawinan dari dulu ada Pamanah Rasa. Itu dinikahkan dengan Sunda kalau nggak salah, putri dari Sunda. Akhirnya dua kerajaan itu menjadi satu. Kalau bahasa sekarang merger lah ya. merger. Iya. Jadi satu dan menjadi nama Pajajaran. Awal muasalnya di situ. Asal muasalnya ada di situ, Iya. menjadi nama Pajajaran, dan Raden Pamanah Rasa itu menjadi raja dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Sri Maharaja. Baduga Maharaja. Ini yang tadi dibilang Alhamdulillah itu ya? Ya, Yang bapaknya dan Kian Santang. menurut beberapa cerita literatur itu awal dari gelar Siliwangi. Oh, awal gelar pertama Siliwangi itu Ya, dinobatkan ke Pemanah Rasa ini. ya ada yang bilang itu Suliwangi. Jadi Suliwangi atau Siliwangi itu berubah menjadi namanya harum, kerajaannya itu berharap nanti menjadi lebih besar lagi, bagus sih. Alasan pemberian nama itu Alasannya karena persatuan dari dua negara ya, bisa Dua bilang? kerajaan. Dua kerajaan ya, Dua sorry. kerajaan. dua kerajaan Dulu belum itu ada negara ya. belum ada Dua kerajaan dua ya. kerajaan. Nah, itu kemudian berkembang karena menurut cerita kehebatan dari Sri Baduga sendiri bisa menyatukan kerajaan, bisa membuat rakyatnya menjadi makmur kala itu, dan juga jarang ada peperangan kalau nggak salah loh ya, jarang ada peperangan. Itu yang membuat beliau itu mempunyai nama besar ada di situ, Siliwangi tadi. Siliwangi. Dan menurut cerita juga dari segi ilmu kanuragan, ilmu agama juga bagus. Dan bahkan beberapa menurut cerita di kerajaan itu ada beberapa pemuka agama. Toleransinya tinggi lah. Toleransinya tinggi waktu itu. Bahkan pada saat menikah dengan Nyai Subang Larang ya kalau nggak salah, itu kan juga sudah welcome dengan keyakinan Islam. Nah, ada di situ. Cuman ada beberapa yang akhirnya ceritanya jadi beliau itu kan berusaha, ada cerita yang belum tentu benar juga, dikejar-kejar sama Raden Kian Santang untuk diislamkan atau apalah, sampai ada kejar-kejaran sampai kemana gitu kan. Oke, emang agak sensitif ya kalau bicara ngomongin masalah agama gitu. Makanya. Apa sih agamanya Prabu gitu kan? Siliwangi ini kita juga nggak tahu juga gitu. Ngapain juga sih sebenarnya ngurusin agamanya beliau, biar urusannya itu beliau dengan keyakinannya beliau lah gitu, seperti itu. Karena ya susah juga gitu. Kita nggak ada di zaman itu kan gitu, dan kita juga nggak bisa ngobrol langsung, nanya langsung juga gitu. Dan sumbernya apa kan kita juga tidak tahu sebenarnya apa. Dan menurut cerita juga beliau kan moksa ya. Oh iya. Moksa dengan kerajaannya dengan kerajaannya juga. Bahkan ada beberapa rakyatnya. Ya. Itu. Karena kan waktu itu sempat ada wangsit ya. Wangsit kalau yang mau stay, yang mau pergi kemana, mau ikut saya, segala macam ada kayak gitu. Nah, itu ada yang disebut Uga Siliwangi ya. Uga apa Wangsit ya? Wangsit. Itu akhirnya kan juga semakin rancunya adalah dengan beliau moksa, dengan kerajaannya hilang, tapi ada penerusnya. Nah, itu yang ada generasinya, ada keturunannya yang kemudian melanjutkan pemerintahan di Pajajaran. Berarti dengan gelar Siliwangi kedua lah istilahnya mungkin. Ya, dengan nama Prabu Surawisesa itu kan. Oh, Surawisesa. Surawisesa itu. Dan
Kalau dibilang moksa itu pada menurut cerita 12 tahun setelah beliau entah moksa entah meninggal atau apapun itu, Prabu Surawi Sesa itu membuat memperingati meninggalnya atau moksanya itu menurut cerita di Prasasti Batu Tulis Bogor. Oh, Batu Tulis itu menjelaskan ya, menjelaskan isinya. bahwa isinya menjelaskan seperti itu. Nah, yang yang kita patut pelajari adalah benar nggak sih beliau itu benar-benar moksa atau beliau meninggal? Oke, sampai Itu situ. Moksa atau meninggal. ya, Karena kalau bicara meninggal juga banyak orang yang bertanya di mana makamnya kan gitu. ya. Jadi gini, lebih ke kalau kita bicara seperti itu, menurut beberapa sumber literatur yang sejarawan ya, Iya. Batu Tulis itu memperingati meninggalnya 12 tahun kalau nggak salah, meninggalnya Prabu Siliwangi. Yang pertama itu ya. Pertama, Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan kita, sebenarnya Siliwangi sendiri ada berapa? Berarti kalau hitungannya pemanah rasa ini Siliwangi kedua, terus Surawi Sesa pertama, Surawi Sesa itu yang kedua, terus setelah Surawi Sesa masih ada berapa sih Siliwangi? Masih ada beberapa, saya lupa namanya, ada beberapa Prabu Siliwangi itu dengan masing-masing nama aslinya. Cuman yang saya ingat yang terakhir itu adalah Prabu Nilakendra kalau nggak salah. Prabu Nilakendra yang dia udah tidak di kerajaan lagi, tapi dia pindah ke Pandeglang kalau nggak salah. Ke Pandeglang. Pandeglang, dan dia udah melepaskan gelar rajanya ya. Berarti Pajajaran selesai gitu apa gimana? Itu mungkin nanti. Pajajaran selesai karena mahkotanya itu kan menurut cerita diserahkan ke Prabu Gesanulu ya, mahkota Bilokasi Sumedang Larang. Karena kan kalau kita bicara Sumedang, sebelumnya itu ada Sumedang juga. Maksudnya? Ada kerajaan Sumedang. Di mana? Di Sumedang. Masa di Jogja? Iya udah ada kerajaan Sumedang, sebelumnya ada kerajaan Sumedang. Maksudnya? Ya kalau saya sih lebih suka menyebut itu Sumedang kuno lah ya. Oh, Sumedang kuno. Sebelum zaman Sumedang Larang nih berarti? Ya, itu mungkin hampir sama sejaman dengan Galuh. Oh ya udah, nanti itu sekarang tempatnya udah jadi waduk ya. Situ Gede ya. Situ Gede. Oke, untuk Sumedang nantilah kita bahas lagi ya pemirsa ya. Karena kalau kita bahasnya mencolok gitu kan kemana-mana gitu. Kita fokus lagi ke Pajajaran tadi sih. Saya tertarik di situ. Jadi berarti kebanyakan saat ini orang-orang yang mengaku keturunan atau ada terah dari Prabu Siliwangi itu. Ngomong kemarin. Iya, lebih ke Prabu Siliwangi yang ke pertama itu tadi ya, yang kedua Surawi Sesa. Enggak, ya. Kebanyakan orang yang pertama ya. Sri Baduga. Tahunya Siliwangi itu hanya cuma Sri Baduga Maharaja itu aja berarti ya? Iya, karena setelah itu beberapa Prabu Siliwangi yang ke belakang itu kan lebih sering ya ada pertikaian perang dengan Cirebon, Banten kalau nggak salah kan. Itu ada peperangan di situ. Saya juga mungkin karena wilayah sebenarnya. Kalau saya sih lebih memahami itu sebagai karena wilayah kekuasaan lah ya. Wilayah ya, bukan dari segi keyakinan. Keyakinan itu kan hanya bumbu, tapi kan yang pokok itu lebih ke perebutan wilayah. Dan juga menurut ini juga literatur juga Pajajaran itu juga kerjasama dengan Portugis kalau nggak Portugis ya. Itu udah datang penjajah ini ya, jangan datang. Bukan, kalau buat Pajajaran bukan penjajah, karena mereka bekerja sama untuk menghadapi serangan kerajaan lain sebenarnya.
Karena itu kan perebutan Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Ini berarti sebelum datang Belanda lah ya, masih awal-awal Portugis datang gitu. Iya, iya, Portugisnya. Berarti Maaf kalau salah ya, kalau nggak salah Portugis deh. Iya, berarti Portugis tuh datang ke wilayah Jawa Barat mungkin ya, kerjasama gitu kan. dagang Di situ lah. saling apa ya, nyari keuntungan lah. Ya, Ya, si Portugis mungkin nyari sesuatu di Jawa Barat, entah mungkin komoditi apa gitu kan, sedangkan Jawa Barat sendiri atau Pajajaran sendiri itu membutuhkan bantuan sekutu untuk menghadapi Cirebon dan Banten. yang ini ya. Gitu. Yang Karena kalau nggak salah emang waktu itu Portugis itu Portugis Portugal tuh sama aja ya, cuma udah kesini Portugal gitu. Portugal itu sepak bola biasanya. Iya, Portugal. saya taunya Cristiano Ronaldo gitu. Jadi oh iya, karena Portugis itu punya peralatan tempur yang bisa dibilang udah canggih juga kalau nggak salah, punya meriam di zamannya itu gitu. Jadi makanya banyak hal yang hilang dari maksudnya dari Pajajaran itu karena hal itu. Apakah saya juga nggak tahu ya. Kenapa? Secara literatur emang sedikit sekali itu membahas. Minim. Bahkan untuk candi aja di Jawa Barat bisa dihitung ya. Ya, candi sebenarnya banyak. Candi. Ya kita kalau bicara zaman-zaman segitu kan ada Candi Jiwa juga, terus di daerah Candi Jiwa kan banyak ini ya. Terus ada lagi saya lupa di daerah Kerawang ya. Candi Jiwa di Kerawang, cuman yang di daerah Garut apa Tasik? Cangkuang. Garut ada Cangkuang. Terus daerah yang sebelum ke Tasik gitu. Tapi maksud saya nggak sebanyak di daerah timur gitu ya. Kayak misalkan di tengah sendiri ada Borobudur, Prambanan gitu. Karena itu mungkin karena bencana alam ya. Oh, bencana alam. Karena lebih ke bencana alam sih. Kalau di Jawa Barat kan juga beberapa kali Gunung meletus juga di situ. Dan gunung apa ya? Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung ya kan. Terus saya lupa dia. Ada sih gunung Gede. Gunung Salak. Gunung Gede kan enggak, gunung Galunggung Ciremai itu. Gunung Ciremai. Lupa deh. Nah, di situ lebih ketimbun sebenarnya. Ketimbun di situ. Karena banyak ditemukan di bawah tanah. Kalau saya melenceng sedikit nih, bisa masalah candi, jadi ingat situs megalitik Gunung Padang. Itu ada hubungannya sama Pajajaran nggak? Enggak. Cuman apakah pernah dipakai? Pernah. Kan gini prinsipnya. Pernah dipakai tapi nggak ada hubungan. udah saya bahas. Ini nanti panjang. Ya. Karena saya pemirsa, jadi kalau udah semakin malam kita semakin liar pemikirannya. Tapi emang ini bisa apa ya? Seru juga gitu maksud saya. Kok itu kan di Jawa Barat kan, di Cianjur ya, Gunung Padang itu. Nggak ada hubungan, tapi pernah dipakai. Dipakainya untuk apa? Gitu. Gini, kalau kita bicara tempat-tempat itu, misal nih satu tempat situs megalitikum itu tempat untuk ibadah. Iya. Nah, menurut beberapa orang kan tempat ibadah itu dari segi energi, dari segi aura segala macam pasti bagus. Nah, pada saat mungkin setelah kerajaan-kerajaan berikutnya itu melihat itu sebagai suatu yang tempat yang bagus untuk mungkin kita meditasi lah atau segala macam, itu dipakai juga akhirnya di situ untuk ibadah buat mereka, tapi tidak mendirikan tempat ibadah di situ. Misal yang ini Hindu kan, waktu itu dia tidak mendirikan candi di misal Gunung Padang, tapi mereka hanya memakai sebagai tempat ritual biasa, tapi tidak menghilangkan aslinya seperti apa. Itu, dan itu yang banyak menimbulkan orang akhirnya balik lagi pembahasan kemarin residual energinya, jadi merasa ini dulu
pernah dipakai. Pajajaran ada di sini segala macam, tapi kalau menurut saya sih memang pernah dipakai, tapi hubungannya apa ya nggak ada. Jadi bukan, Hubungannya apa nggak ada? maksudnya bukan, oh ini bekas Pajajaran atau bekas Tarumanegara atau Salaka Negara, enggak, itu aja sih. Karena kan secara data itu udah ada ribuan tahun yang lalu lah situs megalitikum, Lebih tua dari Pajajaran. lebih tua dari Pajajaran. Misal gini, misal kita main ke candi, terus kita doa di situ, dalam arti doa menurut keyakinan kita lah. Apakah tempat candi itu terus jadi tempat keyakinan kita? Kan bukan. Bukan. Nah, dan lebih ke situ, makanya luas kalau menurut kita bicara Pajajaran yang ditanyakan tadi, apakah ada hubungannya? Ya hubungannya secara ini enggak, tapi pernah dipakai ya enggak, itu tadi sih. Nah, menarik ya bicara masalah bahas Pajajaran ini, terutama Prabu Siliwanginya di antara ya selain di dalamnya ada konflik, ada Konflik ada internal, internal pasti segala ada, macam, ada konflik gitu kan. internal ada. Ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, apakah itu keyakinan atau enggak ya nggak perlu dibahas. Iya. Kayak gitulah, ngapain sih, gitu aja sih. Yang penting kan itu mah urusan dia dengan keyakinannya, dengan Itu imannya. urusan Gitu. leluhur lah. Ya, urusan dulu. Urusan kita ngopi dan makan ngerokok, singkong. ngobrol Ya, biasa. ngobrol biasa aja. Oke, Benar-benar nggak pemirsa, tahu ya. cukup sampai di sini aja pembahasan kita, konten kita untuk saat ini. Mungkin nanti kita akan lanjut. Tadi ada tersinggung soal masalah Sumedang Larang. Di next konten kita akan bahas, ataupun kerajaan-kerajaan lainnya. Jadi pembahasan di Jiwa Tua ini nggak cuma sebatas masalah mistis atau goib atau apa, tapi juga sejarah-sejarah. Ya, pantengin terus channel kita Jiwa Tua Jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua.